Halo semuanya, kami mahasiswa dari Universitas Putri Data Palembang. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan hasil perancangan sistem tiket online berbasis web untuk Museum Balaputra Dewa. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Devin Tanjungan. Perkenalkan, nama saya Ariel. Nama saya Arvin Zulfian Cahya. Dan nama saya Stephen Christian Lau. Baik, kita langsung saja masuk ke materinya. Baiklah, bersama saya di sini Stephen Christian Lau. Saya akan membahas mengenai latar belakang pada presentasi kali ini. Pada presentasi kali ini, latar belakangnya itu mengenai perancangan sistem tiket online berbasis web, di mana akan dibuat untuk Museum Balaputra Dewa. Museum Balaputra Dewa itu sendiri adalah museum yang berada pada Provinsi Sumatera Selatan, yang tepatnya di Palembang, di mana museum ini menyediakan edukasi berupa peninggalan zaman prasejarah hingga modern Kerajaan Sriwijaya. Untuk artikel ini, kami menggunakan dua metode, yaitu metode design thinking dan metode user-centered design. Pada metode design thinking, mari kita jelaskan terlebih dahulu apa itu design thinking. Design thinking adalah proses untuk memahami dan mengidentifikasi masalah dengan menggunakan tahapan-tahapan, yaitu empathize, define, ideate, prototype, dan test. Nah, kami menggunakan metode design thinking ini untuk menciptakan antar muka yang relevan dan efektif. Dan berdasarkan hasil riset kami mengetahui bahwa 70% agen untuk membuat UI website itu sukses mengadopsi pendekatan ini. Mari kita langsung saja ke tahapan pendekatannya. Pada tahapan pertama ada empathize. Pada tahap ini, proses design thinking itu untuk mendapatkan pemahaman tentang permasalahan yang akan dicoba untuk diselesaikan dengan berinteraksi bersama pihak target audience. Interaksi ini dimaksud dapat berupa pengamatan dan wawancara. Dan dari hasil interaksi tersebut akan dipelajari hasilnya untuk memahami kebutuhan, harapan, dan tantangan pengguna. Pada tahapan 2, ada define. Pada tahap define ini, kita menganalisis dan mengamati masalah yang dikelola dari hasil empathize sebelumnya. Tahap 3, ideate. Pada tahap ini, pencarian ide akan dilakukan dengan memperhatikan asumsi dan menciptakan ide-ide inovatif. Melalui tahap ini, akan dihasilkan daftar ide hasil dari brainstorming yang dapat ditanggapi yang akan dikembangkan menjadi prototype. Nah, pada tahap keempat yaitu prototype. Prototype itu merupakan produk yang sudah dikeluarkan oleh desainernya. Maka, hasil prototipe tersebut dapat diuji baik dalam tim itu sendiri atau melalui target audience. Dan hasil dari pengujian tersebut akan dipelajari kembali untuk mengembangkan desain yang secara lebih lanjut. Tahap kelima adalah proses tes. Nah, proses tes ini merupakan proses tes dari prototype yang tadi dilakukan. Nah, guna dari tahap ini yaitu untuk menyempurnakan produk dan mencari permasalahan atau isu lainnya dalam produk yang sebelumnya tidak terlihat pada saat proses pengembangan. Pada metode kedua yaitu metode user-centered design. User-centered design merupakan kerangka kerja proses di mana tujuan, kegunaan, karakteristik, pengguna, lingkungan, tugas, dan alur kerja suatu produk, layanan, atau merek diberikan perhatian yang luas pada setiap tahap proses desain. Nah, pada metode user-centered design ini diterapkan pada penulisan artikel ini. Metode user design ini, centered design ini tidak dianggap sebagai metode individual yang merupakan metode berbeda daripada metode design thinking. Namun metode user-centered design ini juga sebenarnya dianggap bagian dari metode design thinking dan merupakan cabang dari metode untuk memperluas kajian artikel kami.
Baik, pada tahap empatasi ini, kami melakukan proses pendekatan kepada pengguna untuk menggali informasi dan memahami kebutuhan mereka. Nah, pendekatan ini kami melakukan 2 metode, yaitu observasi dan wawancara. Untuk observasi sendiri, kami melakukan observasi memperhatikan aktivitas pengunjung yang datang ke Museum Balaputra Dewa, dari alur kedatangan pengunjung, proses transaksi pembelian tiket, hingga kondisi Museum Balaputra Dewa. Nah, lalu hasil observasi ini kami gunakan sebagai referensi dalam menentukan fitur yang dibutuhkan serta konsep desain sistem. Selanjutnya, observasi ini kami juga melakukan wawancara langsung kepada para pengunjung Museum Balaputra Dewa yang tujuannya adalah untuk mengetahui pandangan pengunjung mengenai sistem pembelian tiket serta preferensi mereka terhadap desain. Khususnya kami menanyakan untuk pemilihan warna pada website yang kami akan buat nanti. Lalu melalui wawancara ini kami dapat memperkuat kebutuhan akan sistem tiket online yang sesuai dengan harapan dan kebutuhan pengguna. Nah, di tabel ini kami merupakan pertanyaan kami tanyakan kepada pewawancara. Boleh dilihat dari tabel 1 ini. Baiklah, bersama saya lagi Stephen Christian Lau. Setelah kita membahas mengenai proses empathize, kita berikutnya akan membahas mengenai proses define. Pada proses define ini, kami melakukan sebuah identifikasi masalah inti dan lalu mendefinisikan apa yang sebenarnya menjadi kebutuhan pengguna. Dan di sini kami menemukan ada 3 kebutuhan yang diinginkan oleh pengguna berdasarkan hasil kami melakukan observasi dan juga survei. Nah, dari ketiga tersebut dapat dilihat ada informasi harga tiket yang lebih jelas, adanya akses pembelian tiket secara online melalui website, dan juga adanya sistem pembayaran dapat dilakukan jauh hari sebelum datang ke museum. Pada proses ideate ini, berfokus untuk memikirkan cara atau konsep untuk menyelesaikan masalah yang telah diidentifikasi dari empathize dan define. Proses tahap ini dibagi menjadi 3 langkah, yaitu brainstorming, affinity diagram, dan prioritas diagram. Nah, dari gambar 1 ini merupakan hasil dari ketiga langkah tersebut dan ini merupakan prioritas diagramnya. Seperti yang Anda lihat, di bagian yang paling kita utamakan yaitu penampilan tiket yang sudah dibeli. Lalu yang kedua itu pengimplementasian sistem akun berdasarkan email. Yang ketiga yaitu pembuatan UI disesuaikan dengan museum color palette. Nah, terus di bagian tengah yang menjadi bagian yang tidak terlalu diutamakan yaitu pengimplementasian fitur-fitur QOL atau quality of life seperti page untuk pemberian review atau melihat review dari pengunjung lain, page pengaturan untuk mengatur preferensi atau mengubah username, password, delete akun dan lain-lain, serta page bantuan yang akan digunakan untuk mengkontak customer service apabila ada keluhan atau masalah. Lalu terhadap effort yang kurang, ada pengimplementasian page event agar para pengunjung website dapat mengetahui event yang sedang berlangsung. Lalu di bagian paling bawah yang tidak terlalu dicari user, yaitu page galeri yang menampilkan berbagai foto atau media dalam museum. Dan juga pada saat user memasuki website pada landing page akan ditampilkan informasi. Sekarang kami akan memasukkan ke user flow. Nah, user flow di sini akan dibagi dalam gambar 2 dan gambar 3. User flow detail tiket. User akan mulai dan memilih tiket saya. Nah, setelah memilih tiket saya, maka user akan mengklik detail pada tiket yang ingin dilihat. Proses ini selesai. User flow bantuan. Pada saat memulai, user akan memilih tab bantuan dan akan menginput bantuan yang diinginkan dan juga opsi-opsi apa yang diinginkan. Setelah itu, user akan mengklik send. User flow event.
Pada saat memulai, user akan memilih kepada tab Event Museum. Setelah itu selesai. User Flow Sold Ticket Information. Nah, ini merupakan pengelola yang dapat mengakses atau admin. User admin akan mulai dan memilih sold ticket untuk menampilkan informasi tiket yang telah dibeli. User Flow Event Admin. Nah, user admin akan memulai dan memilih tab Event Museum. Nah, di situ user admin dapat memilih untuk menambah event dengan memilih tambah event. Lalu akan menginput data event yang akan ditambah. Lalu, admin juga diberikan pilihan untuk menghapus event. Kalau admin mengklik iya, maka event tersebut akan dihapus. Kalau admin tidak ingin menghapus, maka dia akan mengklik save dan selesai. User flow ulasan admin. Pada saat memulai, admin user akan memilih ulasan, lalu akan memilih komen yang ingin di-reply. Admin akan menginput reply tersebut dan dipersembahkan untuk memilih menghapus reply. Kalau iya, maka reply tersebut akan dihapus. Kalau tidak, maka reply tersebut akan di-send dengan mengklik reply dan proses ini selesai. User flow logout. Bila user ingin logout, maka user akan memilih profile dan akan dipersembahkan logout. Lalu user tersebut akan klik logout. Setelah logout, proses ini selesai. Baiklah, jadi di sini merupakan hasil dari prototype yang dimana ini merupakan landing page dari user. Ya, jadi di sini ada button login, di mana jika kita klik itu akan langsung muncul di bagian page. Nah, untuk yang belum memiliki account bisa langsung sign up di sini, mengisi data diri. Bisa klik sign up atau login untuk kembali ke login page dan mengisi email, username, dan password. Klik login untuk masuk ke bagian homepage. Nah, jadi di bagian homepage ini ada gambar informasi yang ada di bawah. Di hover, dia akan menampilkan informasi tentang yang ada di informasi ini. Lalu di sini ada tiket saya, bisa diklik. Nah, di sini ada juga sebuah fitur yaitu beli tiket, bisa ditekan buttonnya, dan di sini kategori yang bisa diselect, mau dia anak-anak atau orang dewasa, dan juga ada jumlah tiket yang bisa dipilih value-nya mau berapa gitu. Cancel order bisa ditekan dan nanti akan redirect-nya ke pembayaran. Nah, lalu di sini ada detail tiket. Detail tiket bisa kita klik, download di mana isi kategori dewasa, jumlah tiketnya itu 3, total harganya dengan harga tiket awal yaitu 5.000. Bisa ditekan, lalu muncul QR code. QR code ini gunanya untuk melihat hasil dari tiket. Lalu ada event museum, yang dimana event museum hanya untuk menampilkan event-event yang ada di museum, entah itu di dalam ataupun di luar dari museum. Lalu di sini ada ulasan saya, di mana user bisa berkomentar tentang Museum Balaputra Dewa ini. Lalu di sini ada tebar di mana ada isi bantuan. Mungkin keluhan dari user bisa disampaikan di sini juga. Mungkin keluhannya bukan bersifat public, mungkin ini lebih ke private. Jadi keluhan dari user masih bisa didengar tanpa harus sama public. Tekan send, lalu kembali lagi, dan di sini ada profile yang bisa kita klik, dan di mana di sini ada button logout. Di sini juga ada informasi tentang user. Nah, untuk logout sendiri bisa kita klik saja logout dan kembali ke login page. Ya, baik, mungkin seperti itu saja untuk
bagian dari prototype user. Oke, ini merupakan tampilan dari admin, dan di mana untuk tampilan admin sendiri masih landing page-nya sama seperti sebelumnya, tapi kita harus login dulu menjadi admin. Masih sama seperti sebelumnya, tidak yang berubah, dan login. Nah, jadi di sini ini merupakan tampilan awal untuk homepage-nya dari admin. Nah, ini bisa edit. Untuk informasi sendiri itu bisa diedit. Untuk gambar-gambarnya bisa dikasih deskripsi. Untuk ini juga bisa diubah. Juga ada top bar. Judul sold ticket. Ini merupakan seperti review dari tiket-tiket yang sudah terjual. Dan di sini ada event museum. Event museum bisa ditambahkan di sini. Itu bisa diedit juga di sini. Ini merupakan tampilan untuk tambah eventnya. Bisa upload image, kan judul, hapus dan save. Oke. Lalu ada ulasan saya. Ulasan saya ini untuk menanggapi komentar dari user-user yang sebelumnya sudah berkomentar. Jadi ini hanya sebuah tempat untuk reply dari admin sendiri. Begitu. Dan juga ada profile yang dimana profile ini bisa ditekan dan bisa di logout juga. Karena pada bagian proses tes ini, proses pengujian aplikasi yang sudah jadi dengan melakukan percobaan pada rekan-rekan tim kami. Yang pertama, kami mendapatkan masukan-masukan dari narasumber wawancara kami, yaitu pengunjung museum. Lalu masukan-masukan tersebut telah terakomodasi pada skenario sistem. Lalu kami memberikan kesempatan kepada rekan kami, yaitu teman, keluarga, dan kawan-kawan, dan mengambil data berdasarkan pengalaman dari penggunaan akan didapatkan masukan dan umpan untuk membuat produk yang lebih baik. Dilakukan dengan melakukan komponen testing, yaitu pengujian terhadap komponen sistem. Komponen yang diuji pada penelitian ini adalah komponen antarmuka yang telah aktif. Pengguna penguji akan melihat halaman-halaman yang sudah didesain dan memberikan kritik atau masukan terhadap penampilan antarmuka, kegunaan, apakah tombol berfungsi dengan baik, dan penilaian secara umum terhadap website yang dibuat. Dari hasil pengujian komponen antarmuka dapat disimpulkan jika semua fitur dan komponen itu berfungsi dengan baik dan memenuhi kebutuhan pengguna yang sebelumnya kekurangan, dan juga tombol yang diberikan buktinya berjalan dengan sesuai keinginan. Baik, kesimpulan yang kami dapat dari hasil perancangan UI kami untuk website Ala Putra Dewa dengan metode design thinking berhasil menghasilkan solusi digital yang berorientasi pada kebutuhan pengguna. Melalui tahapan tes hingga tes, kebutuhan utama pengunjung seperti kejelasan informasi tiket, pemesanan tiket online, dan sistem pembayaran jarak jauh dapat terpenuhi dengan baik. Prototipe website yang dirancang tidak hanya mampu mengatasi keterbatasan sistem tiket konvensional, tetapi juga meningkatkan pengalaman pengguna melalui antarmuka yang intuitif, informatif, dan sesuai dengan karakter historical museum. Baik, itu saja dari kelompok kami. Terima kasih telah mendengarkan.